menggunakan ini untuk apapun, untuk misalnya goal teman-teman gitu ya. Ini tadi cuma latihan, ya. Tapi teman-teman bisa lakukan. Tadi Pak Berat sempat ajukan pertanyaan yang bagus juga gitu ya. Emang sampai berapa lama sih kira-kira kita bisa masukkan itu program ke pikiran bawah sadar kita kemudian bertahan lama? Gitu. Sampai berapa lama sih bisa bertahannya? Gitu. Apa jangan-jangan cuma seperti kayak efek soda gitu ya? Ketika kita ikut seminar, yes I can, gitu kan? Wah, bus kayak soda gitu berlompok hilang gitu. Nah, sebenarnya intinya kalau teman-teman ingat di film yang tentang PBKO berpesan tadi, intinya sebenarnya repetisi. Pengulangan. Karena apa? Di film tadi secara ilmiah tadi dikatakan begini. Pada saat kita melakukan pengulangan atau saat kita membuat satu gambaran visualisasi atau saat kita menginstal di suatu otak kita, si otak kita itu membuat jalur-jalur gitu ya. Jalur-jalur. Nah, jalur-jalur ini semakin sering kita melakukan pengulangan, semakin tebal jalurnya. Jadi misalnya ini jalurnya kita buat nih, kita visualisasikan sekali, dia akan buat jalurnya, mulai terbentuk jalurnya, kita lakukan lagi, terbentuk lagi jalurnya, terus lakukan lagi, visualisasi lagi, direpetisi lagi, diulang-ulang terus, itu akan semakin tebal dari yang mungkin kita cuma bikin jalan setapak, akhirnya jadilah sebuah jalan raya. Malah jalan tol, jalan bebas hambatan, gitu kan? Itu intinya sih sebenarnya direpetisi. Permasalahannya adalah kenapa ketika orang melakukan ini kemudian berusaha memprogram sesuatu kepikiran bawah sadarnya kemudian tidak bertahan lama, adalah karena banyak orang yang pada akhirnya menyerah untuk memprogramnya. Caranya rusak. Kenapa? Kenapa kok bisa berhenti? Nah pertanyaannya mungkin balik lagi ke teman-teman, kenapa selama ini berhenti? Mungkin karena begini. Kalau kita memvisualisasikan gitu ya, kadang-kadang gini, cuma khayal doang nih jangan-jangan gitu ya, cuma khayal doang gitu. Permasalahannya, nah di situ kadang-kadang banyak dari kita merasa bahwa apa yang kita buat di sini tuh tidak sepenting apa yang kita lakukan secara nyata, gitu loh. Ya, apa yang kita buat di sini tidak sepenting apa yang kita lakukan secara nyata. Padahal tadi RI itu nyatanya lebih besar daripada RE. Nah, tinggal kita ini terus nih diafirmasi lagi, dilakukan lagi. Itu yang sebenarnya akan membuat jalurnya ini semakin tebal, dan itulah yang akan membuat sebenarnya ini bisa terwujud atau tidak. Masalahnya gitu, banyak orang kalau udah nggak usah diulang-ulang lagi udah, ya. Akhirnya ya sudah, malah memang tidak terjadi apa-apa. Ya. Oke, kemudian yang ini ya, terakhir saya bicara sedikit tentang ini. Teman-teman pernah dengar atau tahu yang namanya anchor? Yaitu tambatan atau jangkar atau minuman. Anchor bir. Nah, enggak. Tambatan atau jangkar gitu loh. Terus sebenarnya kita bisa juga membuat anchor. Nah, kalau anchor di kita tuh apa sih maksudnya? Kalau teman-teman lihat di buku itu mungkin anchor itu sebenarnya adalah satu jangkar, lebih mudahnya disebut jangkar emosi. Jangkar emosi, ya. Setiap dari kita itu pasti mempunyai anchor tertentu, dan anchor itu biasanya akan sangat berhubungan dengan panca indera kita: penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, pengecapan, ya, 5 panca indera kita. Contohnya begini. Contohnya begini, satu waktu kita lagi jalan-jalan, gitu ya, sama teman-teman. Oh, lagi bercanda-bercanda, ketawa-tawa, kita lagi jalan-jalan di TP misalnya. Pas lagi jalan-jalan ketawa-tawa, terus tiba-tiba ada gini, seng, ada bau parfum, gitu ya, sekilas bau parfum gitu, yang mengingatkan kita akan cinta yang hilang dulu. Sama pernah teringat akan cinta masa lalu yang begitu kecium tuh langsung kecium baunya orang yang pernah kita cintai dulu gitu ya, terus langsung perasaan kita kesuat-suat rasanya gitu kan, karena mungkin dia pernah mencampakkan kita. Jadi bicara tentang kegagalan cinta, ya kan? Kegagalan cinta, ya. Nah, putus lagi.
Begitu kecium, dari yang tadinya kita wow, ketawa-ketawa, tiba-tiba langsung diem gitu kan. Bawaannya melo, gitu kan, bawaannya udah kayak gak ada semangat, gitu sama teman-temannya bingung gitu. Kayak bawaan gitu kan, misalnya, kenapa sih lo? Kok tadi ketawa-tawa ceria kok tiba-tiba sekarang jadi kayaknya bawaannya sedih gitu. Kenapa? Karena itu dia sedang teringat sesuatu akan masa lalunya yang membuat dia sedih, gitu kan? Nah itu adalah anchor. Anchor yang terjadi adalah saat itu anchor penciuman, gitu, penciuman. Atau mungkin apa lagi? Lagu. Ya? Lagu. Misalnya lagu apa bu? Ibu lagu apa? Gile-gile kok lagu. Mabuk janda mungkin? Lagu apa? Ada nggak ibu lagu tertentu? Gak tahu. Banyak. Misalnya Bang Toib. Ya. Atau benar juga lagu. Kalau saya contohnya nih, saya contohnya. Setiap kali saya dengar lagu Dewa dulu waktu baru keluar hits pertamanya. Masih ada tahu? Jangan saya syaratnya kalau nyanyi itu cuma 2 bu. Ya, pokoknya mati lampu. Atau nggak ada orang sama sekali. Gini. Enggak, lagu Dewa dulu pertama kali. Di bawah sini tidak ada orang. Kenapa? Saya masuk sugesti di sini tidak ada orang. Kucing semua. Itu semua sih. Kucing semua. Dulu waktu saya dengar lagu Dewa yang pertama kali, ada lagunya judulnya Kangen. Ya kan? Itu Dewa, lagunya hits Dewa pertama kali lah. Sophia Latjuba. Iya, bukan nyanyiin Sophia Latjuba. Sama Hasya. Iya. Yang mana Pak lagunya Pak? Kayak apa sih Pak lagunya Pak? Lagunya Nah, gimana itu Pak? dia. Terima suratmu, ya kan? Lu baca. Oh, Singarang dari Bapaknya. Nah, lagu itu kalau saya dengar, setiap kali saya dengar, saya teringat masa SMA dulu. Lagi apa ya, karya wisata kali ya. Enggak, karya wisata perjalanan apa trip gitu ya, trip sekolah dari Jakarta ke Jogja terus ke Bali gitu lah, pokoknya trip bisa. Ada beberapa bus. Kenapa? Karena saat itu lagi hits lagu itu ada teman yang punya kasetnya, jadi selama perjalanan bisa dipasang terus lagunya. Iya, jadi pasang. Wow. Jadi setiap kali saya dengar lagu itu jadi keinget lagi tuh di dalam bis nyanyi sama teman-teman gitu kan. Lakukan itu adalah anchor. Ini pendengaran, auditori. Atau kalau misalnya teman-teman lagi keluar negeri, contohnya misalnya teman-teman keluar negeri, terus pas di sana, ya makanan susah makanan Indonesia. Pas dapat makanan Indonesia, terus tiba-tiba pada saat kita lagi makan, kita teringat akan, oh ini makanan ini mirip kayaknya makanan sama makanan ibu saya di Indonesia. Ibu saya kalau bikin ini, wah paling enak, udah gak ada yang ngalahin lagi lah pokoknya rasanya. Itu adalah anchor pengecapan. Jadi anchor sangat berhubungan dengan panca indera kita. Nah, kabar baiknya adalah gini, bahwa anchor itu sebenarnya bisa kita buat, bisa kita program juga. Kita maunya tentunya memprogram anchor yang positif, karena bisa jadi ada anchor negatif. Kayak tadi begitu si bau parfum langsung bawaannya belok gitu kan, bawaannya langsung malah down gitu kan. Nah, itu anchor negatif sebenarnya. Yang kita mau anchor sebenarnya anchor positif. Nah, anchor positif itu bisa kita lakukan dengan kita mengingat kembali satu kejadian di masa lalu yang pernah membuat kita sangat-sangat misalnya percaya diri, sangat semangat, sangat bahagia, pokoknya perasaan positif. Ya, perasaan positif itu nanti kita panggil lagi ingatannya. Ya. Contoh anchor yang lain, misalnya gini, siapa yang tahu kalau caranya Presiden Obama lagi ini? Itu anchor lagu itu. Ya. Presiden Obama kalau lagi speech, kalau lagi pidato, dia suka bikin anchor. Ya, atau paling tidak itu satu gerakan yang dipercaya sebagai anchor lah oleh para ahli hipnoterapis atau ahli NLP. Dia suka yang memperhatikan Obama, dia suka melakukan satu gerakan yang dipercaya sebagai anchornya Obama. Apa kira-kira kalau Obama lagi pidato yang suka dilakukan? Ya Pak, itu gitu ya. Obama suka begini nih. Dia suka ngomong begini, kalau pada saat ngomong nih, mungkin dia sedang meng-anchor gitu. Mungkin saat itu dia sedang membutuhkan satu semangat, mungkin dia sudah nggak tahu ya benar apa enggak, tapi karena dia sering melakukan itu, jadi para ahli NLP itu suka memprediksi bahwa jangan-jangan itu anchornya dia. Jadi ketika dia lagi pidato, dia berusaha
bukan mensugesti, dia berusaha menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang gitu kan, dan dia butuh semangat yang lebih. Mungkin dia sudah pernah membuat anchor ini sehingga begitu dibuat ini dia mendapatkan kembali semangat yang pernah dulu dia dapatkan. Anchor. Atau siapa yang tahu ini, kalau zaman dulu masih ada filmnya Bruce Lee. Terus anchornya gimana? Hidung kan, kalau dia udah kalah gitu berantem langsung wah, ingusan nempel semua. Nah, itu juga mungkin adalah anchornya Bruce Lee. Biasanya dia melakukan itu kalau udah kalah, bener nggak? Udah kalah, kena tonjok tiba-tiba berdarah-darah, dia marah langsung wow, gitu kan? Nah, itu adalah anchor. Begitu dia melakukan itu, langsung dia mendapatkan semangatnya lagi. Udah pasti habis itu musuhnya kalah. Coba aja nonton filmnya. Udah pasti habis begitu musuhnya kalah biasanya. Ya, itu adalah anchor. Nah, teman-teman bisa melakukan anchor atau membuat anchor dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun, tapi paling gampang memang kalau kita membutuhkan satu semangat lagi, intinya begini teman-teman. Nih, pada saat anchoring, coba teman-teman ingat lagi performa puncak yang pernah teman-teman miliki, atau cari sumber daya dari masa lalu teman-teman yang teman-teman pernah ngerasa benar-benar di performanya di puncak. Artinya bukan di puncak itu ya, di puncak di Jakarta. Semarang. Udah bagus-bagus lagi gitu ya. Nah gini, misalnya teman-teman pernah punya satu kejadian teman-teman yang terasa wah semangat banget, pede banget gitu ya, atau bangga banget. Nah itu diingat-ingat lagi, diingat apapun itu. Apakah itu mungkin pada waktu saya SD terpilih jadi juara umum satu sekolah, itu bangganya minta ampun gitu ya. Itu saya belum pernah lagi dapat kebanggaan seperti itu misalnya gitu ya, saya belum pernah lagi. Nah itu kita bisa ingat lagi kejadiannya ya, nah nanti pada saat kita ingat lagi kejadiannya, kita akan bisa bikin anchornya. Begitu anchornya kita bikin, setiap kali kita mengakses anchor tersebut atau kita melakukan anchor tersebut, kita akan selalu kembali mendapatkan emosi yang positif dari kejadian tersebut. Jadi ingat-ingat dulu performa puncaknya apa. Terus langkahnya kalau membuat anchor sebenarnya sama seperti yang tadi udah kita lakukan. Kan membuat anchor sama aja memprogram kan? Ya, melakukan pemrograman. Jadi anchor gini, anchor bisa macam-macam teman-teman. Ya, kalau teman-teman merasa gini, saya mau bikin satu anchor positif yang bikin saya pede banget, gitu ya. Supaya kalau setiap misalnya saya ketemu klien ya atau calon nasabah, kalau saya nggak pede, saya cukup melakukan anchor tersebut dan saya kembali lagi ke posisi yang semangat, penuh percaya diri, gitu ya. Pede banget. Sama kayak Obama ketika melakukan anchor ini mungkin, ya, atau sama seperti Bruce Lee, wah begitu. Tapi saya sarankan teman-teman tidak membuat anchor seperti Bruce Lee. Ketemu nasabah perlu semangat tiba-tiba kita, langsung ambil Pak, langsung ambil besar gitu Pak. Takut dia. Mending kalau itu ya. Terus udah gitu nggak ngomong-ngomong, cuma wow, cuma gitu doang gitu kan, bahaya gitu. Ada nih, coba kalau misalnya membuat anchor, buatlah di bagian tubuh teman-teman yang mungkin tidak terlalu mencolok gitu ya. Ada mungkin bisa jadi ya, membuat anchornya begini, mencet kuping gini, gitu ya. Itu kan tidak terlalu ketara gitu ya kalau kita sedang melakukan apa sih, ya biasanya kan cuma normal aja. Padahal ternyata jangan sampai kayak gitu. Jangan kayak gitu. Wah tadi nggak gitu, tadi nggak enak. Langsung disopan-sopanin. Ya Pak. Capek ya. Jadi Maju Pak. Jadi buatlah anchor di bagian-bagian tubuh yang memang tidak terlalu ketara gitu ya. Misalnya kalau kita begini kan kita nggak kelihatan juga, nggak terlalu. Atau mungkin ada Tangan kiri masuk sapu tadi itu ya anchor. Nah, itu gini. Mainkan sapu tangan. Sapu tangan di dalam ya. Geser-geser sedikit. Ya kan? Nah, misalnya begini. Atau ya apapun lah ya. Kalau kemarin ada yang bikin anchornya ya misalnya begini. Jadi begitu siapa dia mengangkat tangannya begini, itu dia sedang mengakses lagi emosi, energi positif yang pernah dia miliki. Ya. Atau apa lagi ya? Pokoknya jangan terlalu
membuat anchor di bagian-bagian tubuh yang kira-kira akan malah mengundang perhatian dan kecurigaan gitu ya. Jadi misalnya bikin anchor di sini terus pas mau bikin anchor begini. Pakai jadi tiang lagi ya. Tiang bangun di atas. Nah itu bahaya. Atau jangan kayak tadi, kalau tadi makanya saya pengen lihat tadi gayanya Pak Rawi tadi. Pak, ya Begitu Pak. saya suruh contohin dia 5.000. langsung membuat itu menjadi tidak lebih vulgar. Sensasinya luar biasa. Pokoknya buatlah anchor itu misalnya di bagian-bagian tertentu yang memang tidak terlalu, yang kayak tadi misalnya begini atau begini juga nggak terlalu kelihatan, atau bisa jadi bener loh. Ini bisa jadi anchor. Iya. Gitu kan? Ini bisa jadi anchor. Next. Teman pernah apa? Ya. Teman-teman pernah ada yang pernah nonton film ini nggak? Film apa namanya? Pernah. Enggak. Saya ini. Made in Manhattan. Pernah Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Iya. Jennifer Lopez. Ceritanya apa disebut Jennifer Lopez? Maliga Pasar. Dia nyoba-nyoba bajunya itu kan yang bajunya yang punya tuh ya. Dia kan ketemu cowok. jadi housekeeping di hotel. Iya. Jadi staff hotel di housekeepingnya gitu. Nah, terus dia kenal sama satu orang senator. Salah senator. Akhirnya ya cerita itu akhirnya si Jennifer Lopez akhirnya menikah dengan senator ini. Jennifer Lopez punya anak cowok ya. Iya. Iya. Lupa ya? Punya cowok, ya. Punya anak cowok. Nah, si anak cowok ini suka gugup gitu kalau misalnya di sekolah suruh ngomong depan kelas suka gugup, nggak bisa ngomong gitu. Senator ini sudah terbiasa speech. Jadi saat si anak ini minta tips gitu ke si senator ini yang akhirnya jadi ayahnya gitu kan, jadi dirinya, dia tanya gimana sih caranya supaya saya bisa pede gitu. Kamu tahu nggak si senatornya? Saya juga kalau misalnya harus speech di depan orang, saya sering nggak pede. Masa sih katanya seorang senator bisa nggak pede? Serius. Tapi setiap kali saya nggak pede, saya selalu megang ini. Jadi di kantong sakunya, saku celananya, kantong ya saku ya. Saku celananya itu dia selalu nyimpen paperclip, beberapa paperclip, gitu ya. Paperclip. Jadi begitu dia mulai ngerasa nggak pede, dia akan masukkan tangannya dan dia pegang paperclipnya. Gitu. Nah rupanya paperclip ini jadi sumber energinya dia. Itu anchornya dia. Gitu. Rupanya itu jadi anchornya dia. Terus akhirnya dia bilang gini, kalau kamu mau pede, ini saya kasih nih, gitu ya, paperclipnya. Ini jadi sumber energi kamu nanti. Gitu. Ditulari tak padahal. Kenapa? Ditulari tak padahal. Iya ditulari kan. Jadi, karena ya sekali lagi anak kecil itu akan lebih mudah, benar nggak? Alam bawah sadarnya itu akan lebih mudah terbuka rasnya. Jadi begitu dia menerima, dia meyakini bahwa oh ya ini akan membuat saya untuk bisa lebih pede lagi. Nah itu adalah anchor. Jadi teman-teman bisa bikin dari mana aja gitu ya. Atau mungkin di sini gitu ya, di sisi ini kan jarang-jarang disentuh misalnya gitu ya. Begini, ini sebenarnya lagi mengakses lagi gitu, anchor. Cara bikin anchornya gampang gitu ya, sama seperti tadi langkahnya. Pertama kita lakukan dengan relaksasi. Kenapa? Karena kita mau masuk ke kondisi alpha. Lebih 12. Setelah itu ini nih, panggil kembali performa puncaknya apa? Kalau tadi contohnya waktu jadi juara umum DSB dipanggil naik ke atas panggung, dikasih selamat sama kepala sekolahnya misalnya gitu ya, dikasih piagam, wah itu bangganya minta ampun. Jadi teman-teman pada saat sudah relax masuk kondisi alpha, itu panggil lagi memori tadi, ingat-ingat lagi gitu ya, lihat lagi gambarnya. Sekali lagi pikiran kita itu bekerja dalam bentuk gambar, jadi pastinya itu bisa akan muncul lagi di sini. Nah pada saat itu lihat kalau ada warnanya, bikin itu jadi berwarna, warnanya bikin lebih cerah lagi gitu ya. Terus kalau teman-teman yang auditori itu mungkin dengar suaranya pada saat itu kepala sekolahnya ngomong apa, teman-teman yang naik tepuk tangan mungkin gitu. Terus ada yang kasih selamat, gurunya, wali kelasnya itu ngomong apa, itu bikin suaranya lebih stereo, lebih 100 kali lipat gitu ya. Perasaannya, rasa bangganya bikin lebih tinggi lagi. Pada saat kita sudah mulai merasakan dalam diri kita nih ya, kalau kita udah bener-bener menjiwai gitu ya, misalnya apa istilahnya, begitu menjiwai itu rasanya wow bangga banget, mungkin kita udah sampai senyum-senyum sendiri gitu saking bangganya. Kita buat anchornya,
Jadi kalau tadi misalnya ada anchornya begini nih misalnya, ini begitu, oh udah bangga banget buat anchornya, tarik nafas buat anchornya, atau mungkin begini gitu ya, tarik nafas buat anchornya, atau ada yang begini mungkin buat anchornya gitu, atau kemarin ada yang begini, gitu. Ada yang di cara dibikin ada yang apa, saya pernah tahu ada yang orang bikin anchornya begini. Sakit pundak itu Pak. Hah? Sakit pundak. Sakit pundak, ya, sakit pundak. Jadi ya kalau begini pun juga dia nggak terlalu ketara kan, jadi buat anchornya. Setelah buat anchornya, kembali lagi pengakhiran. Nah setiap kali teman-teman nanti butuh energi tersebut, energi positif tersebut, pada saat lagi mau ketemu klien gitu ya, lagi ngerasa down atau apa, coba akses anchornya. Jadi akses anchornya, pegang gini, tarik nafas, biasanya dia akan ingatannya kembali lagi ke karena udah dibuat anchornya. Atau langsung sini, gitu ya, sambil gini gitu kan, sampai ke utara, dia anchornya dia akan kembali lagi ke perasaan semangat dan pede tadi, begini tadi, tarik nafas, balik lagi dia semangat lagi. Dan anchor ini bisa ditumpuk, bisa ditumpuk. Artinya kalau kita mendapati lagi kita dalam satu keadaan yang membanggakan lagi, misalnya, oh kemudian kita dipromosi nih, promosi kayak panggung, difoto sama Renaldi misalnya, oh itu bangga banget gitu ya, itu bisa kita akses anchornya. Tujuannya apa? Untuk menumpuk lagi. Ya jadi begitu di panggung, habis itu, oh lagi bangga gitu kan, difoto sama-sama gitu, teman-teman bisa begini lagi. Itu menumpuk lagi, jadi anchornya semakin kuat lagi. Terus apalagi lah, misalnya terus teman-teman berhasil meraih goalnya gitu kan, goal terindahnya apa, berhasil meraih, saat bangganya itu teman-teman akses lagi anchornya. Itu akan menumpuk anchornya, menambah kekuatan anchornya. Jadi setiap kali kita begini, setiap kali kita begini, atau apapun itu gimana anchornya, itu kita sedang mengakses lagi, memanggil kembali lagi, dan itu yang kita bisa kita pakai untuk membuat kita lebih semangat lagi. Gitu teman-teman. Ya. Ada pertanyaan? Mas Mano agak melenceng boleh nggak Mas? Apa? Agak melenceng aja. Ya. Kalau tanya, Apa? kalau seseorang itu mengingat gerak matanya kemana Mas? Ke kanan. Mengingat. Mengingat. Iya. Mengingat itu biasanya ke kiri. Ke kirinya Mas Mano atau ke kirinya saya? Kirinya kita. Enggak ke kiri yang mengingat-ingat. Ke kirinya orangnya. Oh. Ke kiri. Itu Kiri mengingat. Ke kiri orangnya ya. Mengingat. Kalau berpikir, ke kanan. bener. Ya, karena begini. Ini agak melenceng sedikit tapi Ya, sorry Ya. ya. Kita tuh bicara otak kanan, otak kiri kan. Ya. Otak kanan itu adalah otak sisi kreatif, bener nggak? Yang Ya. mengatur sisi kreatif. Otak kiri itu adalah yang bersifat analitis, membandingkan, mengambil keputusan, gitu. Itu otak kiri. Oke. Kalau dia berusaha apa tadi? Mengingat dia kan biasanya bola matanya itu kan ke kiri. Mengingat. Tapi kalau dia berusaha membayangkan sesuatu yang belum pernah terjadi, gitu ya. Misalnya menghayalkan, misalnya, coba bayangkan seekor anjing dengan warnanya pink, bulunya warna pink, kupingnya warna ungu, ekornya warna hijau. Nah, saya Pak siapa namanya? Pak Yohanes barusan aja begitu dia membayangkan langsung begini. Ke kanan. Ya, karena dia rumah usaha itu Pak. Kenapa? Dia bayangkan. Mungkin dia mengingat dia untungnya nggak ke kiri. Kalau ke kiri dia mungkin mengingat masa lalunya. Udah benar gini. Makanya dia bersyukur di Prudential Pak. S10 Pak. Nah itu gitu tadi. Kalau ke kanan dia sedang mengakses proses pusat kreatifnya dia. Anjing warna ungu gitu kan, kupingnya ungu, badannya pink, ekornya hijau kan belum pernah lihat. Kecuali kalau memang udah pernah lihat, dia ke kiri gitu matanya biasanya. Gitu. Mengingat kiri, Bukan berlawanan. Kalau gerakan anggota tubuh diatur sama otak berlawanan. Makanya kalau orang kidal itu sebenarnya yang dominan otak kanannya. Kalau kidal, yang dominan otak sebelah kanannya. Makanya katanya biasanya orang kidal itu lebih kreatif dibandingkan yang tidak kidal. Ya kita nulisnya kanan dia kiri Pak, dia kreatif Pak. Kenapa? Kita nulisnya kanan dia kiri, kalau dia kreatif. Lah iya. Kreatifnya kenapa? Karena dia lebih dominan otak kanannya. Otak kanan itu kan yang mengatur apa atau sisi kreatifnya seseorang. Ya. Oke, thank you. Ada lagi?
Hah? Kalau ke atas. Kalau ke atas, Bohong. bohong. Menyenangkan. Kalau ke atasnya kemana dulu? Nah, kalau muter itu biasanya juling. Nggak, biasanya ke atas pun juga ada ke atas kiri atau ke atas kanan. Salahkan ke atas kiri atau ke atas kanan. Ke bawah pun biasanya ke bawah kiri, bawah kanan. Kapan nanti pernah Pak Ari pernah ada materinya ya Pak ya? Iya. Ada gambarnya tuh ke atas kanan kiri Ada. itu. Ada. Bohong Ke kelihatan. bawah juga. Segitiga kelihatan. Kenapa? Segitiga. Kalau Oh, segitiga besar, segitiga kecil. ya, Nah, itu saya sukanya segitiga besar, Bu. Hah? Saya sukanya segitiga besar. Jangan gitu dong. Ada wafalan. Yang itu berarti Nah, itu beda lagi gitu kan. Kalau cara orang melihat biasanya memang dari segitiga kecil dulu, terus segitiga besar gitu kan. Ada. Itu memang di besok sebenarnya di materi yang besok itu kita membahas tentang itu. Oh, kita bisa datang kelas dulu. Ya, boleh. Besok. Iya. Karena Bisnis sosial intimate ya. kami tadi di bisnis sama Pak Ade itu datang. Oh, bisnis sosial ini. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita sudahi sampai di sini. Coffee break, Pak. Iya, coffee break silakan teman-teman sudah disediakan ya. Tapi